Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GES Channel ya, atau GET Sehat Channel ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, seperti biasa sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe saya atau channel ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman ya. Karena apa? Karena berkat subscribe-nya teman-teman semua, saya ngerasa terbantu ya teman-teman ya. Bentar, angin. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang sudah ikut channel saya mulai dulu sampai sekarang, bagaimana kabar kalian? Tolong ya komen ya, keluhan kalian, komen juga silahkan. Kalau misalkan ada yang baru gabung, pengen tanya-tanya apa gitu, silahkan komen ya teman-teman ya. Nanti saya akan bales lewat VT atau komen langsung gitu ya. Maaf ya, ada mobil lewat. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, ini kalian perlu tonton dulu ya. Ada ucapan selamat, semangat dari saya. Ini ya, tonton ya. Hai teman-teman semua, tuh istriku juga tuh, lihat. Nih, jangan lupa olahraga ya tiap hari ya kalian semua ya. Ingat, olahraga ya. Jangan pernah frustasi sama usaha kalian. Nah, liatin, berkeringat loh ya. Yuk kita lanjut ke proses pembahasannya ya sekarang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ini ya teman-teman ya, tentang cara mengatasi sesak nafas, perut begah, dan tubuh gemetar ya teman-teman ya. Namun seperti biasa, sesuai janji saya, setiap ada yang komen di video saya akan bahas ya. Nah, kalian baca ini ada komen dari teman kita ya, dari teman kita atas nama, ini panjang dia komenannya dia teman-teman, dari Mas Fis ya, Fis. Susah sekali namanya ini. Nah, ini komenannya ya, kalian baca. Aduh ya Allah, kalian baca. Namun saya nggak bisa baca semua ya, karena ada kata-kata ini saya takut diblok sama YouTube-nya ya. Ini nih, kalian baca sendiri ya, sebagian saja ya saya baca ya. Pertanyaannya beliau ini, saya 10 tahun kecanduan PMO, apa ini nggak tahu ya, ada alkohol, ada bla 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 bla, dan punya pengalaman. Nah ini kalian baca ini ya, baca sendiri ya, komen ya. Susah fokus, gampang lupa, gampang kesinggung, terus lemes terus, tapi sekarang sudah mulai olahraga. Oh, dia lemes sudah mulai olahraga sekarang. Terus buram, ini maksudnya buram ini mata mungkin ya teman-teman ya. Ini mata buram, hari kayak mimpi ya, kayak bermimpi dia mungkin ya, halusinasi dia ya teman-teman ya, Mas Fis nih. Terus gak bisa mengingat momen semuanya. Gak bisa mengingat momen semuanya? Sepengalaman saya ya, malah jendela-jendela masa lalu itu terbuka semua loh, menurut saya ya. Sepengalaman saya dulu, seingat saya juga, itu masa-masa lalu tuh, masa-masa ya, inget mantan, inget pekerjaan, inget hal-hal yang indah, hal-hal yang buruk masa lalu itu kebuka semua ya, menurut saya ya, sepengalaman saya. Tapi kalau lupa semua kayak orang amnesia itu, kayaknya nggak tahu juga saya ya. Yang ini ya, yang terakhir ini pertanyaannya ini, yang tadi itu komenannya itu nggak tahu juga ya. Tapi kalau yang apa yang dia alami Mas Mas Fiz, aduh susahnya, FYYZ ini ya, Fiz. Terserah kalian lah bacanya gimana ya, itu setahu saya. Ini menurut saya ini dia dikarenakan ini ya teman-teman ya,
anxiety ya, dia sakitnya 10 tahun loh teman-teman ya. 10 tahun. Ingat teman-teman ya semua ya, kalian yang nonton saya ini, kalian semua, kalau kalian masih kecanduan nonton yang namanya iklan obat-obatan, dapat yang menyembuhkan bla bla bla, asam lambung, apalah yang seperti itu, ingat nasib kalian bakal sama, hampir sama dengan Mas Fis nih. Ada orang jual obat, kalian beli. Ada orang jual jamu, kalian beli. Nah, nanti ujung-ujungnya kalian tuh seperti Mas Fis ini ya. Seperti Mas Fis ini. Kenapa kok seperti itu? Ya, ini biasanya kalau menurut saya ya, sepengalaman saya, ini Mas Fis ini dikarenakan anxiety teman-teman ya. Dia sering ditakutin mungkin ya. Ditakutin dalam kata apa? Kalau di iklan itu kan serem-serem semua ya. Asam lambung luka, udah bolong kayak gitu tuh dan sebagainya kan ya, ditakut-takutin kayak gitu untuk apa? Untuk si iklan agar laku barang jualannya. Nah, Mas Fis ini menurut saya ini ciri-cirinya orang yang terkena seperti itu, dan dia mengidap anxiety yang udah levelnya tinggi gitu. Level berapa ya? Istilahnya 1 sampai 4 lah ya, dia di 4 gitu loh. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman itu masih sering scroll lihat iklan-iklan, banyak kok di YouTube ada, di Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada. Iklan ini yang bikin jadinya seperti Mas Fis ini ya. Ingat, iklan ini yang bikin jadinya seperti Mas Fis. Saya dulu pernah ngomong ke teman-teman di lewat channel saya ini, jangan pernah terhasut sama iklan. Karena apa? Teman-teman, kesembuhan kalian itu ada di 3P ya. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Ada di situ kesembuhan kalian, bukan di jamu. Di iklan ada jamu, ada minuman nutri jus atau nutri apa, nutri cucut mungkin namanya, dapat menyembuhkan. Bukan di situ teman-teman ya. Ya, bukan di situ kalian harus lawan tuh rasa sakit yang kalian derita itu. Ya, kan saya udah ngasih tahu apa obat yang paling manjur untuk asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, gastritis, kronis dan sebagainya. Ada 2 obatnya, apa? Temulawak atau kunyit. Pilih salah satu ini. Terapi kalian dalam 1-2 minggu ke depan, coba kalian minum dulu kunyit 2 minggu ke depan, berhenti setelah dapat 2 minggu, tunggu 1 minggu. Gimana rasain tuh dalam 1 minggu, tuh kan berhenti, itu kan kosong kan otomatis. Rasain tuh dalam 1 minggu ada perubahan nggak sama tubuh kalian. Kalau nggak ada perubahan, berarti kalian kan minumnya kunyit. Coba setelah 1 minggu kemudian selesai, kalian minum temulawak. Lakukan tuh selama 2 minggu juga. Kerjain tuh tiap hari rutin temulawak. Nah, nanti setelah dapat 2 minggu kalian berhenti. Berhenti selama 1 minggu, rasain ada perubahan nggak sama kalian, gitu loh. Makan kalian, nafsu makan kalian ada nambah nggak, atau perut kalian yang biasanya ngilu banget gitu, ada berkurang nggak gitu. Seperti itu teman-teman ya, itu ya solusinya, bukan iklannya. Biar kalian nggak kayak Mas Fis. Ingat 10 tahun lah Mas Fis nih ya. 10 tahun itu nggak sebentar teman-teman, itu sangat lama tuh, sangat lama. Saya aja ngerasa 2 tahun itu dulu sangat lama, apalagi Mas Fis ini ya sampai 10 tahun ya. Ingat, kalian bakal sama kalau kalian scroll kayak gitu ya. Mending kalian kalau punya HP, buka HP, nonton yang lucu-lucu, seru-seru kayak gitu. Jangan yang bikin kalian tegang ya. Ingat, jangan nonton yang kalian bikin tegang, baik main game ataupun nonton ya. Oke, sudah ya Mas Fis ya. Berarti komentar Mas ini udah saya balas lewat VT ya, lewat video saat ini. Jadi sesuai janji saya udah nggak punya utang ke Mas Fis ya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman ya sekarang ya. Di pokok pembahasan sekarang itu cara mengatasi sesak nafas, perut begah, dan tubuh gemetar. Nah, ini teman-teman, ini ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ini adalah tentang penyakit asam lambung. Semua orang yang sakit asam lambung ini pasti ngalamin ya. Nah, cara ngatasinya gimana? Nah, ayo kita bahas yuk. Ayo kita bahas. Kita harus kenalin dulu ya. Ini gimana ini kok bisa kayak gini, kok 3 rasa ini jadi 1 gitu loh. Ayo kita bahas yuk.
Nah, yang pertama bukan yang pertama sih, kita bahas ya sekarang ya. Ini soalnya cuma satu pembahasannya teman-teman ya. Disebabkan perut penuh gas dikarenakan banyak makan atau belum makan. Nah, ini ya, itu kan ya, kalian ingat tuh, kalian ingat. Tapi jika terjadi gemetar, biasanya disebabkan oleh makanan yang kalian makan itu tidak dicerna dengan baik oleh lambung teman-teman. Solusinya, kalau misalkan nggak seperti itu ya, kalau misalkan terjadi kayak gitu, kalian itu gemetar, ya perut begah, terus misalkan apa lagi ini, terus nafas sesak kayak gitu ya. Nah, kalau nafas sesak biasanya teman-teman itu karena ada iritasi di area dari lambung sampai otot esofagus, itu biasanya ada yang namanya luka atau iritasi atau tukat lambung mungkin ya, mungkin ada. Makanya kalian tuh kalau punya uang ke dokter aja, cek dulu ya, cek dulu. Setelah itu baru ikutin channel ini, begitu ya. Itu kalau nafas begah itu biasanya kalian makan teman-teman, gara-garanya makan. Belum makan atau makannya kalian kebanyakan, atau makannya nasinya itu kasar. Gimana ya? Nasinya itu kurang lembut. Nah, nasinya mungkin kurang lembut. Itu teman-teman ya faktor utamanya. Kalau misalkan sesak nafas itu biasanya itu gas ya, ada gas di dalam atau ada luka di dalam. Nah, itu yang mengakibatkan gas lambung kalian tuh naik gitu, meningkat begitu. Kalau saran saya teman-teman ya, solusinya dari yang ini yang saya sebutkan tadi ini, dari begah, sesak nafas, terus gemetar. Nah, kalau gemetar ini biasanya kan kayak baterai drop tuh. Itu makan ya jawabannya ya. Ada di makan ya. Kalian harus makan tuh di situ. Sedikit aja asalkan hilang gemetarnya. Nah, kalau solusinya dari saya, kalian ini minum air panas ya untuk yang begah. Minum air panas. Kalau kalian belum makan ya, ingat solusinya itu minum air panas, bukan obat-obatan. Ingat, bukan obat-obatan. Kalau obat-obatan kalian tidak akan sembuh-sembuh. Kayak ini, kayak Mas Fis tadi itu ya, 10 tahun, kasihan lo ya diri kalian ya. Terus kalau gemetar itu makan ya. Ini saran saya, solusi dari saya juga, makan. Kalau misalkan nafas sesak, nah nafas sesak ini biasanya disebabkan oleh gas. Gas itu berproduksinya lebih tapi tidak bisa keluar. Nah, solusinya kalau dari saya itu harus sendawa atau kentut. Kalau misalkan nggak bisa kentut Mas Li, kalau misalkan nggak bisa sendawa Mas Li, nah air hangat jawabannya, begitu teman-teman ya. Minum air hangat kuku itu dapat mengeluarkan gas teman-teman, atau kentut, bisa itu dua-duanya itu nanti mungkin akan berubah ke salah satu mungkin, atau lewat bawah atau lewat atas keluarnya, begitu teman-teman ya. Semoga kalian paham dengan channel ini ya, apa yang saya bahas di channel ini sekarang ya. Oh ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya atau mau tanya jawab, silahkan ya teman-teman ya, komen ya, dan jangan lupa di share ya ke saudara-saudara kalian. Oke teman-teman, videonya saya akhiri, cukup sampai di sini saja. Saya Khalidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.